Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Rusmana. Nama saya Sarah Febriani. Nama saya Tiara Windiarti. Kami bertiga di sini akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Pengertian pernafasan atau respirasi sendiri adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Cara kerja sistem pernafasan pada manusia. Ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Komponen-komponen sistem pernafasan manusia meliputi hidung, organ yang berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam tubuh serta menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Faring atau tekak, organ yang berada di belakang rongga hidung dan mulut. Laring atau kotak suara, bagian dari sistem pernafasan manusia. Trakea atau tenggorokan, yaitu saluran nafas. Bronkus, yaitu bagian dari sistem pernafasan manusia. Lalu setelah bronkus ada bronkiolus, yaitu percabangan dari bronkus. Lalu ada alveolus, yaitu percabangan dari bronkiolus. Lalu ada paru-paru, organ yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam tubuh. Diafragma, otot yang berfungsi memisahkan rongga dada dan perut. Diafragma dapat digunakan untuk memperluas paru-paru. Urutan saluran pernafasan manusia yaitu dari rongga hidung menuju ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan yang terakhir di paru-paru. Mekanisme pernapasan manusia terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi, yaitu inspirasi, proses saat udara masuk ke paru-paru. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, sehingga volume rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Ekspirasi, proses saat udara keluar dari paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada bereaksi, sehingga volume rongga dada kembali normal dan paru-paru kembali normal. Mekanisme pernapasan manusia secara detail. Pertama, udara masuk melalui rongga hidung dan mulut lalu melewati faring, laring, dan trakea. Yang kedua, rambut hidung menyaring partikel kecil yang ada di udara. Yang ketiga, udara dari trakea masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus, lalu berakhir di alveolus. Dan yang keempat, di alveolus terjadi pertukaran gas. Yang kelima, sel darah merah yang kaya oksigen dibawa ke sisi jantung melalui vena pulmonalis. Dan yang keenam, jantung memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang ketujuh, sel-sel tubuh menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. 8. Sel darah merah mengangkut karbon dioksida untuk kembali ke alveolus melalui pembuluh darah kapiler. Dan yang ke-9, karbon dioksida dibuang dari tubuh saat membuang napas. Dan yang ke-10, manusia memiliki dua sistem pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Volume pernapasan manusia terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama volume tidal, volume udara yang dihirup atau dikeluarkan saat bernapas normal, sekitar 500 ml pada pria dewasa. Dan kedua, volume cadangan inspirasi, volume udara yang dapat dihirup setelah inspirasi volume tidal normal. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi, volume udara yang dapat dikeluarkan setelah ekspirasi normal sekitar 1100 ml. 4. Volume residu, volume udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal sehingga alveoli tetap terbuka. Selanjutnya, volume pernapasan dapat diukur dengan spirometri untuk volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Sedangkan untuk volume residu, kapasitas residu fungsional, dan kapasitas paru total, pengukurannya dilakukan dengan plethysmografi tubuh, pencucian nitrogen, dan teknik pengenceran helium.
Volume pernapasan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti kedalaman respirasi, etnis, jenis kelamin, usia, komposisi tubuh, penyakit, pernapasan tertentu. Selanjutnya, transportasi gas pada sistem pernapasan manusia melibatkan pergerakan gas melalui dua mekanisme utama yaitu konveksi dan difusi. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi dalam proses transportasi gas pada sistem pernapasan. 1. Ventilasi. Ventilasi penggerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. 2. Pertukaran gas paru-paru. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di alveoli dan kapiler paru-paru. Oksigen bergerak dari alveoli ke darah kapiler, sedangkan karbon dioksida bergerak dari darah kapiler ke udara alveoli. Yang ketiga, ada transportasi gas. Transportasi gas adalah gas diangkut melalui darah. Yang keempat, ada pertukaran gas perifer. Pertukaran gas perifer, gas disebabkan kembali melintasi membran sel dalam jaringan tubuh. Selanjutnya, pengaturan pernapasan adalah proses kontrol saraf yang menjaga pasokan oksigen ke jaringan tubuh secara konstan. Pengaturan pernapasan dilakukan oleh pusat pernapasan yang terletak di batang otak, yaitu medula oblongata dan pons. Pusat pernapasan ini terdiri dari 3 kelompok neuron pernapasan utama, yaitu kelompok pernapasan dorsal di nukleus tractus solitarius, kelompok pernapasan ventral di medula, dan kelompok pernapasan pons di pons. Selain itu, pengaturan pernapasan juga dibantu oleh reseptor yang terdapat di otak dan arteri tubuh, terutama di aorta dan arteri karotis. Reseptor ini mendeteksi perubahan biokimia dalam darah yang mungkin menandakan perlunya bernapas lebih cepat. Kemudian, pernapasan manusia dapat dibedakan menjadi pernapasan sadar dan pernapasan tak sadar. Pernapasan tak sadar adalah pernapasan yang terjadi tanpa disadari, seperti tidur atau terbius. Pernapasan tak sadar tetap berfungsi meskipun seorang sedang sadar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.